Pernah nggak sih gitu kalian lagi santai-santai rebahan sambil scroll TikTok, terus tiba-tiba nemu video yang bikin kalian pada mikir, kok bisa ada ya fenomena ini terjadi di masyarakat? Nah, semua itu dijelaskan dalam ilmu yang namanya ilmu sosiologi. Sosiologi berasal dari kata Latin socios yang berarti teman dan kata Yunani logos yang berarti ilmu. Singkatnya begini sih, sosiologi adalah ilmu tentang berteman atau bermasyarakat. Di video ini kita akan bedah habis nih sejarah salah satu ilmu paling keren di dunia. Siap-siap aja ya, karena kita akan bongkar rahasia di balik cara manusia hidup, berinteraksi, dan membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Pada penasaran gak sih? Yuk kita mulai. Terjadi gejolak besar di Prancis pada akhir abad ke-18 akibat dari ketidakadilan sosial, beban pajak, serta gaya hidup mewah kaum bangsawan. Hal ini menyebabkan ketegangan mendalam di tengah masyarakat yang akhirnya meledak di saat terjadi revolusi Prancis pada tahun 1789. Revolusi ini tidak hanya menggulingkan monarki absolut, tetapi juga melahirkan gagasan baru tentang liberty atau kebebasan, egalit atau kesetaraan, fraternit atau persaudaraan. Di sisi lain, perubahan yang radikal ini justru menimbulkan kekacauan politik dan konflik sosial. Auguste Comte, yang hidup setelah revolusi Prancis, terinspirasi untuk memahami hukum-hukum sosial, sebagaimana ilmuwan menemukan hukum alam. Baginya, masyarakat harus dipelajari secara ilmiah agar manusia dapat memahami sebab konflik sosial, sekaligus menemukan cara menciptakan keteraturan. Oleh karena itu, sosiologi lahir sebagai ilmu tentang masyarakat, berakar langsung dari kegelisahan besar akibat runtuhnya tatanan feodal dalam revolusi Prancis. Guys, meskipun sosiologi sebagai ilmu formal muncul di abad ke-19, tetapi sejarah sosiologi dapat kita telusuri hingga ke zaman Yunani kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles telah membahas mengenai masyarakat, keadilan, dan struktur pemerintahan yang ideal. Ini menjadi dasar bagi peletakan ilmu sosiologi di kemudian hari. Plato dalam bukunya The Republic, Plato membahas tentang struktur ideal masyarakat, pembagian tugas berdasarkan kemampuan, dan pentingnya pendidikan. Plato membagi masyarakat menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah filsuf, yang kedua adalah prajurit, dan yang ketiga adalah produsen. Aristoteles dalam karyanya juga mengkaji berbagai bentuk pemerintahan, pentingnya hukum, dan bagaimana masyarakat dapat mencapai kebahagiaan. Ia menyebut manusia sebagai zoon politikon. Dan dalam karyanya Politika, ia membagi pemerintahan menjadi bentuk baik seperti monarki, aristokrasi, politeia, dan bentuk buruk seperti tirani, oligarki, dan demokrasi rusak. Nah, pasti udah pada nggak sabar banget nih, udah pada nggak tahan. Contoh tokonya nih, ada Max Weber. Max Weber itu seorang tokoh sosiologi asal Jerman. Dia memberi sumbangan besar dalam pemahaman tentang tindakan sosial. Beliau mengemukakan konsep Verstehen, yaitu memahami makna di balik tindakan manusia dari sudut pandang pelaku itu sendiri. Karyanya yang terkenal adalah analisis tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme, mana beliau menjelaskan bagaimana etos kerja, disiplin, dan rasional dalam ajaran Protestan, mendorong lahirnya kapitalisme modern. Di awal abad ke-19, Karl Marx menggagas teori konflik dalam masyarakat. Marx berpendapat bahwa konflik antar kelas borjuis dan proletar menjadi pendorong utama perubahan sosial. Dalam pandangannya, kapitalisme syarat dengan ketidakadilan dan pada akhirnya akan runtuh, digantikan oleh masyarakat tanpa kelas. Di pertengahan abad ke-19, Émile Durkheim, seorang sosiolog asal Prancis, memperkenalkan konsep fakta dan realitas sosial. Fakta sosial adalah segala hal di luar individu yang bersifat memaksa, sedangkan realitas sosial adalah realitas yang terjadi dalam suatu masyarakat. Beliau juga menekankan metode ilmiah yang terbukti secara empiris, dan salah satu pengamatan yang terkenal darinya adalah kasus bunuh diri. Industri repot pencet mempelajari metodologi tinggi beliau adalah metodologi digunakan oleh Auguste Comte. Pengaruhnya sangat besar di Amerika awal, dan kemampuannya
Max Weber lahir, ternyata ada seorang tokoh muslim dari abad ke-14 bernama Ibnu Khaldun yang pemikirannya dianggap mendahului lahirnya sosiologi modern. Dalam karya besarnya Muqaddimah, beliau menjelaskan bagaimana peradaban tumbuh, berkembang, lalu runtuh. Menurutnya, suatu kelompok bisa menjadi kuat karena adanya solidaritas. Namun, seiring waktu, kelompok tersebut melemah ketika sudah berada di puncak kekuasaan dan terjebak dalam kemewahan. Teori ini dikenal sebagai teori siklus peradaban. Setelah tadi kita membahas tokoh-tokoh dari luar negeri, ya ada juga loh tokoh sosiologi Indonesia. Namanya adalah Selo Sumarjan, yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Beliau menekankan pentingnya memahami struktur sosial yang merupakan jalinan unsur-unsur sosial pokok, serta perubahan sosial yang memengaruhi nilai sikap dan perilaku masyarakat. Menurut beliau, perubahan sosial terjadi karena faktor internal, seperti pertambahan penduduk, penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan faktor eksternal seperti pengaruh budaya luar, perubahan lingkungan alam, dan peperangan. Nah, gimana tadi tuh? Keren-keren dan menarik banget nggak sih? Pokoknya kalian tuh harus banget ya mempelajari ilmu sosiologi, karena itu sangat dekat sekali sih hubungannya dengan bermasyarakat dan cara berkaitannya untuk bersosialisasi. Pokoknya jangan lupa dah untuk pada belajar semua ya. Sampai situ aja pemahaman dari kita. Terima kasih, dadah.